saatnya. Saatnya it's time. Wah, sudah saatnya RRQ bermain. Wah. Terlalu terbuka. So, it's already contest lagi. Pasti akan ada fight yang akan atau mesti dilakukan oleh tim Rex Regum Keon. Tapi berbeda sedikit teman-teman. Flash bergerak lebih ke arah bagian high ground. Enigma Galaxy zoning out dengan vehicle saja dan harusnya regroup sih mereka karena akan sangat beresiko. Baru gua katakan Bowzy mudah saja mendapatkan Lord, salah satu hard hitter mereka untuk bisa mendapatkan satu buah kemenangan. Tapi lihat bagaimana dari tim Flash, begitu berani mereka masuk dan Lord akan ditinggalkan. Akan menjadi Sandra dan Bows berputar-putar saja. Langsung ditanam sepatutnya satu pemain yang bernama Lord. Dimana di sisi lain ada pihak ketiga join the fight. Aurora tiba-tiba ada Zion nyelonong baik. Dok juga mobilnya udah berasap. Dua pemain yang masih aktif, yang masih tersisa. Apa yang akan dilakukan oleh Aurora? Masih kita saksikan saja. Iring-iringan. Masih belum mendapatkan tempat yang nyaman untuk melakukan fight. Sepertinya ada komitmen dari tim Flash untuk mengulur waktu supaya win bisa diselamatkan. And somehow Gaming Stars dapetin angle untuk bisa mengeliminasi Aurora. Ini crumbling fight karena tiba-tiba semuanya overcommit di bagian-bagian pinggir. Tapi Dewi Fortuna justru berpihak pada RRQ karena mereka bisa masuk dalam zona. Tapi Falak bersama kawan-kawannya mulai menembaki ke arah bagian dari Topsy. Namun lihat bagaimana Bowzy melakukan backup yang begitu baik. Even though Topsy pun tumbang, tapi trade terjadi antara tim Fortrive dan juga tim Flash. Tidak ada pushkah yang akan dilakukan karena memang tinggal sisa dua dari tim Flash. Mereka memilih untuk repositioning. Ada probability Enigma join the fight atau Coops hanya akan menjadi mata-mata saja spy dari bagian belakang. Tim Flash sudah mulai scattered, menyisakan satu yang terakhir Bows karena win sudah sulit untuk bisa diselamatkan menjadi Sandra bagi G-Stars. Sementara itu kita melihat bagaimana penumpukan yang terjadi di beberapa sisi. Of mind gue Genfos gitu. But if the play zone ke sana gitu loh Jel. Dan ketika high ground-nya bisa dikuasai saat ini, tiganya di compound. Udah, diem aja. Oke. Ini maksudnya bukan lu yang diem ya, maksud gue RRQ-nya yang diem. Bukan elunya gue suruh diem. RRQ diem aja, stay low-key di dalam compound, biarkan tim-tim lain yang berinteraksi. Salah satunya ada All Gamers dan juga GK. Ini di arah jam 2. Kita melihat bagaimana ada pressuring dengan Nis, tapi easy for Bad Boy membuka tembakan ke arah bagian kiri. Gagal dia, counter shoot dari All Gamers juga membuat kedua tim ini melakukan trading player. Ragnarok, the last man standing. Apa yang akan dia lakukan? Dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Barulah dia akan commit. Menanam satu pemain dari All Gamers. Tapi masalahnya ini posisi yang gak enak untuk GK. Kanan kiri ada orang semua. Itu dia Ragnarok. Dikenal sebagai perang besar. Dikenal sebagai perang terakhir. Menjadi last man standing. It's so hard. Bahkan informan terakhir dia, Easy for Bad Boy, sudah dieliminasi. Kembali lagi All Gamers. Tetap bisa mendapatkan poin. Tetap bisa mendapatkan fight-fight di bagian mid gamenya. Walaupun XZZ harus segera di-revive. Ragnarok Pegang. masih bisa untuk melakukan revive karena bagian Safji 2 on 3 masih bisa dilakukan di pinggir zona yang sebentar lagi akan terlihat oleh Hua atau Flower Age dengan Nate yang ternyata akan di-cook menjadi bait, ternyata tetap di-cook. Lempar ke arah bagian depan Safji. Dia revive di tempat yang sebenarnya salah, tapi Ragnarok yang kena padahal dia udah berpindah dari titik tersebut, Jale. Menjadi magnet bagi Granat dari All Gamers. Tapi what a nice counter shoot. Walaupun memang pada akhirnya takdir dari tim GK adalah balik menuju ke arah lobby. All Gamers masih selamat. Mereka dapetin entry yang cukup kosong, cukup lowong. Kita bergeser juga menuju ke arah yang lebih dalam. Masih dengan La Bandita yang sudah mulai ramai dan padat merayap. Ada Fortrive yang sudah mulai terpantau. Intelnya benar. Intelnya banyak. Tapi seperti ada repositioning yang dilakukan. Malah dari Furia yang sudah mulai terdeteksi satu pemainnya. Sementara itu on the other side dari G-Stars, mereka juga harus bergerak masuk dalam waktu 2 menit, di mana dari Thundertalk Gaming juga langsung nabrak rumah dari Coach Ajay. Ter-takedown. Dua pemain dari Thundertalk, We Walk the Talk ter-takedown. Hanya menyisakan satu yang terakhir. Mereka selalu gagal dari segi fight. Mereka juga selalu gagal untuk bisa survive sampai ke late game. Dan lagi-lagi mereka mati lampu. Bro, is this even PL level? Lu lihat tadi bagaimana mereka push bareng-bareng di satu mobil. Bagian belakang yang mau melakukan backup, which is the last man standing sekarang. Dari Thundertalk yang udah rata juga. Gak bisa ngapa-ngapain, but ya sudah, kita biarkan terlebih dahulu. Karena sekarang RRQ juga dalam keadaan yang sangat menyulitkan. Genfos tumbang, Viren tumbang.
Nerpeko dan Lapar menjadi last two man standing. Smoke sudah dikeluarkan, tapi semua hal yang membuat mereka bisa keluar sudah dijaga. Lagi-lagi, ini yang gue khawatirkan. Pakai mobil pun, semua mata sudah melihat ke arah bagian mereka. Apalagi tadi narasi yang dibangun oleh Jelly. Semua intel, semua informasi sudah didapatkan oleh Furia dan sangat cakap. Mereka langsung melakukan regroup. Lapar dan Nerpeko. Ada satu buah cekungan lagi yang ngebuat sekarang dari seorang Nerpeko butuh connect dari granat ini. 2, 1, lempar ke arah bagian depan. Tapi lihat Furia mengetahui bagaimana cara melawan di bagian titik ini. Silence berputar ke arah bagian kiri. Ada double pick dari RRQ menuju ke arah Silence. Dan Ayala di depan mata sudah masuk ke dalam radar dari RRQ. Apakah dia bisa selamat atau tidak? Last man standing yang tidak bisa bertahan. RRQ diratakan oleh Fury. And here we go, datang third party. Kups tiba-tiba langsung nabrak begitu saja. Nggak pakai mikir banyak. Ayala jelas pasti bisa memenangkan fight tersebut. Penggantian ke bagian full auto weapon membuat Ayala bertahan saat ini. Higors harus segera melakukan sebuah bala bantuan. Silence dibiarkan begitu saja, tapi Satan melakukan clutch kah? Tidak juga, karena Higors dengan UMP tiba Chief dari bagian belakang menahan dengan cukup baik. But Al-Ula sesuai dengan namanya, mereka ingin menjadi yang paling tinggi, mengambil ke bagian dari high ground, dapatkan satu dari Furia. Walaupun belum ada eliminasi, tapi mereka menguasai zona yang kelima ini dengan sangat baik. Higors juga tumbang oleh Blue Zone, menyisakan satu orang saja, dan Gaming Star from far ahead mendapatkan player terakhir dari Furia. Ini somehow ya, Al-Ula diproteksi oleh Furia. Ya dong. Tapi RRQ tuh udah bener-bener terpin down. Mereka kayaknya ada sedikit terlambat untuk menentukan sebuah pilihan. Benar-benar. Dari mid game, berarti ini kesalahan dia selalu dari mid game ya. Mungkin nanti ya panelis lah yang lebih ahli. Bakal dibahas lah. Ya. Karena ada perspektif dari pro player juga kan. Karena menurut gua kalau kita lihat dari sisi map fit doang memang udah sangat salah dari awal. Tapi kan kita lihat juga mungkin nanti ada fight atau bagaimana di sekitarnya. But speaking of fight, ini juga sebenarnya dari tadi udah dibahas Jelly ya. Dimana di beberapa titik dijaga Gaming Star di bagian atas. Fortress punya compound. Begitupun dari tim, siapa tadi tuh? Di depan sana orang utan. Ada Wolf juga. Ini 4-team showdown yang siapapun menang selatan itu dapat eliminasi banyak yang pertama. Yang kedua, mereka dapat play zone yang enak banget untuk ngeliatin ke sekitar open field yang ada di sekitar Labendika. Dari tadi memang Fortress sudah dapetin advantage ya sebetulnya ya dengan mereka ngambil tempat terbuka. Mereka terus-menerus nge-secure banyaknya orang. Kali ini G-Stars juga yang menjadi target sasaran dari Fortress. Namun tidak hanya mereka, OG juga akan berhadapan dengan Wolf. Satu nades dicoba, dilemparkan. Kuping sudah dengung dan berbondong-bondong pemain Wolf akan mencoba menginvasi rumah dari orang hutan. Kalse sudah mendapatkan seorang Atanki, namun ada trading terjadi. Wizgard mendapatkan seorang Surface juga. Di sisi lain Gaming Star sudah tereliminasi, namun Wizgard salah jalan. Dia malah putar balik, menyetorkan nyawanya menuju ke arah Wolf Esports. Ini dia the number one team in Turkey so far yang melakukan push dengan sangat baik. Dan Fortress gila, lu keren banget cara mainnya. Fight dari Gaming Star lagi rame, dia tabrak Gaming Star-nya karena lagi ada misfokus saat ini dari tim OG atau orang hutan dan juga Wolf yang langsung dipantau mereka. So whoever win the fight, Fortress udah siap untuk menyambut peperangan yang ada. Huzaifa bahkan dive in banget dia karena bagian dari broken wall-nya. So here we go, one compound, one decision, dua tim yang berbeda. Orang hutan dan juga Wolf. Nate dilempar, catch low, bahkan knockdown. What a play dari Fortress kali ini. 2 lawan 2, 2 lawan 3 ternyata di dalam compound. Tapi Fortress falak over. Kena dia sama Akop yang langsung melakukan tembakan on point. Tapi perang masih berlanjut. Huzaifa menjadi penyusup dan mendapatkan yang kedua dengan nades-nya. Wolf Esports, orang hutan bingung. Ini kok tiba-tiba ada orang lain di dalam rumah tangga kita berdua. Dan dimana dari Huzaifa terus mencoba dengan jump shot dari bagian luar. Kalse bertahan. Kalse mengganti senjata. Tapi Wolf Esports rata diganggu oleh seorang Huzaifa. Fortress bermain dengan sangat rapi. Timingnya, lihat bagaimana tarik ulurnya. Huzaifa keluar lagi. Blue Zone akan mendorong. Dia tahu dia butuh bantuan dari bagian high ground. Dan akhirnya, walaupun dia tumbang Al-Ula, tapi dua player dari Fortress tetap ada di dalam play zone. What a play. Very, very tidy. Rapih banget yang dilakukan oleh tim Fortress kali ini. Tapi Al-Ula melalui seorang quick high ground control yang sempurna, weapon yang masih prima, tidak ikut fight dengan utility yang terlalu banyak, membuat mereka begitu on point. Tapi satu tim teman-teman sekalian, KRX, nggak ada eliminasi, masih ada 3 orang, punya potensi juga mereka untuk dapat poin di game kali ini. Karena sedari tadi 4 match, mereka udah
dapat tabungan yang oke. 37. Ya, sekarang tinggal bermain sabar aja. Ngambil tempat-tempat jerami ini udah kayak pilihan paling urgensinya deh. Kayak udahlah, udah paling oke, paling mending itu yang bisa mereka dapetin, ibarat kata seperti itu. Tapi di sisi lain sudah mulai ada desperate move yang dibangun oleh beberapa player. Tempat open, nggak banyak obstacles, mau nggak mau harus tabrak aja lah tanpa adanya smoke screen dan tanpa adanya pertimbangan lain. Satu tim kembali dipulangkan, 4 tim yang tersisa. Salah satunya ada Four Tribes. Mereka sudah kehilangan 2 pemain dengan firepower yang paling tinggi, yaitu Husaifa dan juga Falak. Tapi T24, IQ, ini otaknya mereka cuy. Ini yang gue tunggu-tunggu. Jelly selalu menyebut sejak PMGO juga, these two players are thriving. Sesuai dengan namanya. Mereka benar-benar bertahan menjadi 2 orang terakhir yang masih bisa masuk ke arah bagian late game. Tapi jangan lupa, Code juga berisikan player-player yang sangat membabi buta. Beberapa player mereka juga ex dari Brute Force, tim yang nabrak-nabrak kalau kita lihat di global stage. Mulai mencari IQ dengan baginya. T24 sepertinya ditugaskan untuk melakukan tembakan ya. Terbukti dengan ada damage yang inflict karena bagian dari Gold, tapi tabrakan dari tim Gold. Tertabrak 1, belum knockdown juga. Dan Gold mendapatkan eliminasi yang ke-11. Gila banget, 4 pemain yang masih bertahan dari Gold Team. Mereka mencoba untuk menggulung poin lebih tinggi karena ini kesempatan mereka dengan adanya vibes yang oke. Sudah baik, positive vibes di build up dari match 3. Mereka sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner. Mereka mau mencoba kembali recovery dari match 4 yang sebelumnya mereka tusun. Miramar memberikan refreshment buat mereka. Dan sejauh ini, kambing-kambing ini memang mereka belum dapetin zona. Tapi dengan adanya posisi dari bagian high ground, mereka tentu bisa menyerap informasi yang lebih banyak. Al-Ula, apakah match Miramar ini menjadi bounce back dari Al-Ula atau tidak? Ini kayak from zero to hero ya, karena mereka di bagian bawah banget. Poin mereka begitu minim sebelum game kali ini. Tapi late game, chicken dinner possible banget mereka dapatkan. Tapi speaking of which, Go Team, ini juga adalah kondisi yang sama ketika mereka mendapatkan WWCD tadi di game yang ketiga. Saat mereka mengalahkan Nigma Galaxy, mereka bermain dari bagian outer. Mereka melakukan fight dengan begitu presisi, begitu on point, begitu beringas. Sebagaimana mereka lakukan ke arah bagian Al-Ula sekarang. Yasser bertahan dia di balik sebuah Cube RB. Quick dikirimkan ke depan. Kalau tidak diketahui oleh Al-Ula atau dari tim Goat akan sangat berbahaya. Oleh karenanya kali ini Goat ternyata mengalihkan fungsi dari vision mereka ke arah bagian KRX dan 2 player KRX tunggal. Ini KRX ibarat udah jadi ayam ya. Gak akan bisa kemana-mana. Udah dikerangkengin sama banyak tim, semua mata menuju ke arah mereka. Namun Goat Team tidak hanya fokus dengan KRX, mereka juga fokus dengan Al-Ula. Menyisakan 2 pemain saja. Quick masih rebahan di bagian lower ground, masih belum ketahuan, masih belum terprediksi. Namun Killer Joe akan melihat ke arah jerami. Hoxi terlihat. God. KRX pun rata. Goat Team 14 eliminations dan winner-winner chicken dinner ada di depan mata mereka. This team is on fire. Lihat bagaimana beberapa nade dilempar. Menukar knockdown terjadi. Knockdown terjadi 2 melawan 2 kali. Tapi Killer Joe melihat betul Frost di bagian depan. R38 menjadi last man standing. Ditembaki dengan sangat membabi buta. Dan chicken dinner yang kedua untuk tim Goat. Goat Team from EECA mendapatkan 2 kali winner-winner chicken dinner.